Halo Googles, gimana kabarnya? Ferry di sini, dan kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya kita ngomongin soal gadget, tapi hari ini ada satu topik yang cukup menarik perhatian gue, yaitu tentang bocornya akun Tokopedia. So, as you know, sekarang mungkin udah pada banyak yang cerita juga, udah masuk berita juga bahwa Tokopedia itu kebocoran 91 juta data penggunanya. Yes, 91 juta, itu banyak banget sih. Oke. So, kenapa gue tertarik bahas ini? Karena gue sendiri, mungkin buat kalian yang belum tahu, gue adalah seorang web programmer. Jadi biasanya tuh memang gue sering banget berhadapan dengan kejadian-kejadian yang unexpected seperti ini, dan dimana security itu menjadi suatu concern dan akhirnya bisa menimbulkan kebocoran data. Ini bukan pertama kalinya di Indonesia terjadi, pastinya sudah terjadi beberapa kali di e-commerce lainnya. Kemudian juga kalian udah tahu Facebook juga pernah kebocoran, dan iCloud pun pernah berhasil kebobolan, di mana akhirnya banyak foto-foto pip dari banyak artis tuh kesebar. Nah, kali ini yang cukup menarik adalah Tokopedia. Tokopedia itu adalah one of the largest, if not the biggest e-commerce di Indonesia, dan ya as you know itu juga dia udah jadi partner banyak brand-brand gadget yang biasa kita review dan kita bahas juga. So, it's kinda interesting buat mengetahui kok bisa perusahaan sebesar itu kebobolan. So, di sini gue akan bahas beberapa hal, yaitu mulai dari beberapa terminologi yang mungkin kalian belum ketahui biasanya, dan kenapa kok ini jadi concern banget, dan kira-kira gimana cara mengatasi akun Tokopedia kalian yang udah bocor. So, ya tanpa berlama-lama lagi, masuk intronya aja dulu. So, oke, pertama kita mulai dari kronologinya. Tokopedia itu, ya, as you know, gue juga udah bilang tadi, adalah one of the largest e-commerce di Indonesia. Mungkin setelah Kaskus agak mereda, Tokopedia akhirnya naik, dan sekarang menjadi favorit lah, si toko ijo namanya biasanya. Nah, jadi kemarin ada tweet dari account namanya @underthebridge yang men-share suatu tangkapan layar dari forum, kayaknya sih style kayak forum dark web gitu, bahwa si TS-nya ini, thread starter-nya ini punya 15 juta akun Tokopedia. Dan di situ dia kasih screenshot-nya yang mungkin gue akan tampilkan juga di sini. Itu ada nama, ada nomor telepon, ada birth date, dan banyak lah, pokoknya data-data pribadi itu ada di situ. Tapi yang uniknya di tweet itu dia bilang dia baru mendapatkan akses ke name, email, sama hash password. Dan at that time passwordnya tuh belum kebuka. Jadi by now mungkin kalian udah sering dengar dengan yang namanya hash dari passwordnya itu. Nah, jadi gue jelasin dulu sedikit apa itu hash. Sebagai programmer biasanya kita tuh pakai hash untuk beberapa hal. Contohnya pertama itu untuk melakukan security check. Jadi kalau kalian download file misalnya .rar, biasanya tuh kalau kalian mungkin dulu juga biasa main di torrent, ada requirement untuk kalian coba cek hashnya tuh udah sesuai apa belum dengan hash yang ada di situ. Jadi itu nanti akan muncul string, kita bilangnya sih string, teks panjang gitu dan super random, yang menunjukkan bahwa file itu bener nggak sih, sama nggak sih, dicocokin tuh sama apa enggak. Nah, teknologi hash ini dulu namanya MD5 itu jadi diacak code-nya, yaitu gue nggak mau bahas terlalu teknis karena gue juga takut salah. MD5 itu gunanya untuk men-secure string dari suatu konten. Nah, hubungannya di sini apa? Hubungannya di sini adalah password yang di-hash itu supaya secure, nggak ketahuan passwordnya apa. Nah, tapi sini masalahnya. MD5 memang nggak bisa di-reverse engineer buat diketahui passwordnya itu apa teksnya. Tapi di online itu ada namanya MD5 decryptor yang udah punya database MD5 apa sama dengan apa. Nah, disitulah jeleknya MD5. Dimana ya bisa dicek by database, akhirnya ketahuan misalnya kita ketik passwordnya itu 123, hashnya tuh apa. Nah, itu akan selalu seperti itu. Jadi akhirnya kalau mungkin kalian ada yang PHP programmer, kalian udah tahu tentang namanya salt. Nah, ini juga dibahas di tweet account itu tentang unsalted password. Itu ada yang komen di bawahnya orang Indonesia, dan juga si thread starternya tuh nanya, saltnya belum ketemu, kira-kira gimana kalau misalnya ada, gue mau bayar. Which actually itu kinda scary sih. Oke, next. Jadi salt itu gunanya untuk mengenkripsi data input yang kita
pasang, dan dia sistemnya one way. Jadi misalnya kita salt 1, 2, 3 tadi, hasil stringnya adalah begini. Nanti kalau misalnya salt 1, 2, 3 lagi, akhirnya ada beda, karena di situ ada token yang buat ngebaca balik. Nah, ini tuh udah masuk deep banget dengan security dan segala macamnya. I'm sure kalau kalian mau pelajarin di Google jauh lebih banyak, dan gua nggak punya skill banyak untuk memberitahukan soal itu. Tapi sebagai programmer, itu hal yang sangat biasa kalian ketemui untuk melakukan security dan ya mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi ada concern soal customer dan user. Nah, jadi akhirnya Tokopedia kebobolan kunci utama mereka, yaitu customer. Ini akan jadi cukup PR untuk Tokopedia, karena pasti akan muncul growing concern tentang, aduh, data gue bocor di internet, gimana dong? But here's the catch. Kalian sebenarnya nggak perlu 100% takut dengan data kalian. Oke lah, mungkin gue nggak tahu format datanya kayak apa, tapi memang kebiasaan dari programmer itu ada yang nggak nge-hash atau nge-salted lagi konten-konten lainnya selain password, kayak alamat, nama, birth date, dan segala macamnya, which kinda normal. Kenapa normal? Ingat Facebook, ingat Google, dan juga Xiaomi sebenarnya sih. Jadi brand-brand ini tuh suka memakai data pribadi kalian untuk dipakai sebagai ads target market. Nah, apa itu ads target market? Kalian itu istilahnya diperjualbelikan datanya sebagai objek yang untuk melakukan mengiklankan. Jadi kalau kalian biasa lihat tuh, bahkan ini kayak contohnya di video Google ini aja nih, AdSense-nya itu built for you guys. Jadi bukan sama setiap orang. Misalkan kalian yang masuk channel Gui, tapi iklannya misalnya kalian sebelumnya lagi cari jus jeruk, ya iklannya jus jeruk. Tapi kalau sebelumnya kalian misalnya cari Nintendo Switch, iklannya Nintendo Switch. Nah, itu yang jadi ads target market. Itu lebih ke arah digital marketing sih memang. Tapi ya again, purpose-nya adalah menjual data kalian ke market yang dituju atau ke distributor data yang dituju. Dan itu Facebook, Tokopedia, Google, Xiaomi pun mengakui memang mereka pernah melakukan itu. Tapi sedalam apa? Itu yang kita nggak tahu. Itu yang harus sama orang security analyst. Dan gue bukan bagian itu. Gue adalah seorang web programmer, dan jujurin aja masih cukup junior lah. Lebih paham soal tech gadget daripada programming. Oke. Anyway, so ya, jadi itu adalah sesuatu yang a growing concern, iya. Merebut trust atau loyalty dari customer, iya banget. Dan ya udah, itu berbahaya sih. Oke, so apa yang harus kalian lakukan? Pertama-tama, cara yang paling gampang sebenarnya gini, gue agak kurang menyarankan memasukkan email kalian untuk di search di haveibeenpwned.com. Yes, it's a service yang bisa menyediakan jasa ngasih tahu apakah email kalian udah pernah kebongkar, udah pernah ke breach di mana-mana. Tapi sebenarnya gini, kalau kalian masukin email kalian untuk ngecek, itu kalian memberikan data kalian secara cuma-cuma ke suatu form itu yang kalian input itu namanya form kalau di web, untuk bisa didapat sama website tersebut. Safe nggak sih? Kita nggak tahu, karena sama sekali nggak dikasih tahu security-nya itu gimana. Apakah dia bener-bener nggak nge-store, apakah bener-bener nggak pakai cookies, kalau kalian yang udah tahu cookies itu buat nyimpen data kalian. Terus apakah dia nggak store ke database sama sekali, atau jangan-jangan malahan gara-gara dia bisa tambah pound gitu kan. Jadi itu satu hal yang gue mau sangat sarankan ke kalian, jangan langsung buru-buru ngecek. Gue juga guilty sih untuk hal itu. Terus kemudian gue kepikiran, lah itu kan bisa aja berarti gue memberikan data gue sendiri ke service lain lagi, dan apa gunanya untuk mensecure itu tapi gue share lagi ke tempat lain gitu kan. Aneh sih. Ya udahlah. Tapi itu tips pertama gue, jangan langsung buru-buru ngecek ke ke third party service yang buat ngecek apakah email kalian ke pound apa enggak. Terus yang berikutnya apa? Pastiin kalian tuh udah ganti password. Nah, ganti password ini kalau bisa jangan cuma di Tokopedia, kalau bisa sampai email-emailnya. Jadi misalnya kalian punya email a@gmail.com, langsung buru-buru ganti itu dulu, yang Gmailnya dulu. Karena gini, kita semakin banyak bikin account, itu biasanya kita memakai password yang repetitif. Dan yang paling pertama kita butuhkan adalah email. Jadi nanti akan kepikiran kayak, udah gue pakai email yang sama, pakai password yang sama lagi aja deh. No, itu kalian rubah dulu aja. Jadi at least entry point pertamanya hacker tuh keblok, yaitu email kalian punya password yang berbeda. Nah,
Habis itu barulah step by step ke account kalian di masing-masing website. Jadi kalian bisa masuk ke Tokopedia, lalu ke pengaturan, habis itu ke account, ganti passwordnya di situ, dan usahakan passwordnya adalah bukan password yang kalian pernah pakai atau cuman dirubah sedikit kayak dari P kecil ke P besar kayak gitu, atau dari 1, 2, 3 ke tanda seru dan gitu. Ya, jadi usahakan coba ganti password yang benar-benar baru. Nah, untuk itu juga sebenarnya kalau kalian pakai Chrome, Google Chrome, atau mungkin kalian ada di environment iOS, itu kadang dari OS-nya sendiri, dari sistemnya sendiri atau dari browsernya sendiri udah memberikan fitur strong password. Jadi kalian tuh bisa langsung dibikinin password yang panjang banget dan hopefully lebih secure. Nah, secure-nya tuh gimana ya? Ada bit-bitnya dan segala macam-macamnya. Itu balik lagi, itu technical banget. Tapi kalian bisa pakai itu. Nah, terus kalian pasti kepikiran, loh gimana cara ngapalinnya? Kopas aja, simpan di tempat yang aman. Mungkin di notepad atau ya kalian save dalam TXT. Tapi gini, jangan di-upload karena kalian nggak tahu kapan misalkan di-upload. Let's say ke Google Drive, lalu Google Drive kejebol, sama aja kan. Jadi simpan aja dalam bentuk copy benar-benar plain di notepad.txt kalau kalian di Windows, atau mungkin kalian di Notes di iOS. Walaupun gua nggak gitu rekomen karena Notes itu masuk iCloud sih. Tapi ya coba aja seplain mungkin, usahakan data tersebut offline. Jadi kalian nggak bakalan bisa somehow dapat password itu anywhere. Ya please keep it at a safe place. Abis itu ya lakukan itu kalau bisa ke semuanya, ke contohnya Facebook, Twitter, Instagram, Line, account game kalian, dan ya itulah. Dan actually funny story, tepat setelah kejadian Tokopedia, Battle.net account gue kehack. Jadi ada muncul notif terus bahwa Battle.net account gue lagi diakses dan minta verification code, dan ya udah akhirnya ganti lagi semua gara-gara baru selesai sama Tokopedia kejadian di Battle.net. Itu funny story aja sih. Tapi ya jadi pastikan kalian simpen password tersebut di layanan yang paling aman, yaitu Notepad atau pokoknya yang kalau bisa offline. Atau kalau kalian memang kepikiran untuk ya beli service yang untuk simpan password deh, ada beberapa yang recommended di iOS sama Android. Nanti gue coba list aja karena gue nggak hafal namanya. Jadi ini contoh-contohnya yang katanya cukup recommended, tapi gue juga belum tahu security-nya seperti apa. Lalu setelah itu, apa yang kalian lakukan? Setelah kalian udah ganti semua password-passwordnya di semua account kalian, if possible, pakai namanya two-factor authentication. Jadi apa itu two-factor authentication? Jadi kalian misalnya baru mau login, kalian akan required untuk memasukkan PIN baru yang dikirim either itu ke authenticator-nya, aplikasi authenticator, atau ke nomor HP kalian, atau mungkin ada juga yang pakai email kalian. Itu ya paling simple sih, karena udah banyak yang melakukan itu. Kayak contohnya Battle.net juga udah punya authenticator sendiri, PlayStation pakai 2FA dikirimin ke nomor HP. Habis itu kalau misalkan kalau nggak salah di Tokopedia itu dia pakai Google Authenticator. Nah, cuman sayangnya gini, gue kemarin mau coba cari 2FA ini tapi nggak muncul di aplikasi yang HP, tapi munculnya katanya di desktop. Dan ternyata gue pernah setupnya itu WhatsApp Authenticator. Jadi kalian dikirimin PIN untuk masukin ke aplikasi Tokopedia atau ke website Tokopedia, PIN itu dikirim ke WA. It's still okay karena WA itu encrypted one to one. Jadi kalian bisa kalian bisa akses di HP kalian dan ya itu nggak kesebar di mana-mana unless kalian pernah login WhatsApp-nya remote di mana. Cuman kalau kalian harusnya di rumah, ya remote-nya di laptop kalian, which is supposedly to be safe. Ya, jadi kalian aktifkan dua factor authentication itu at least untuk memberikan proteksi kedua dari account kalian supaya nggak kebablasan masuk. Nah, lalu yang terakhir ini adalah sesuatu yang gue sebenarnya langsung panik kemarin sih, pas langsung terjadi ini. Jadi, gue langsung kepikiran, what happened to my credit card? Jadi, gue ada beberapa credit card yang udah gue pasang ke Tokopedia. Dan sebenarnya gini, karena gue tipe yang paling malas nungguin autentikasi dari SMS, gue save data kartu kreditnya. Jadi di save kartu kreditnya itu actually itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian punya account itu udah ketembus, ya yang tembus itu bisa pakai kartu kredit kalian sesuka hati gitu kan. Dan karena nggak ada verification lagi dari banknya ke nomor telepon kita, ya udah bablas langsung kebayar. Tiba-tiba tagihan 6 miliar gitu kan. Ya udah.
ya kalau bisa kalian itu langsung hapus semua cara pembayaran kalian di situ, yang terutama yang kartu kredit dan kartu debit. Untuk OVO gue belum tahu karena gue coba-coba buat remove nggak bisa, kayaknya masih close account atau gimana. Jadi ya at least for now pastikan dulu kartu kredit, kartu debit, bank account itu dihapus dulu aja dari Tokopedia. Walaupun sebenarnya gini, kita nggak tahu apakah nomor tersebut juga di-include di data yang bocor itu tadi, yang 15 sampai 91 juta itu. Apakah udah tembus di situ? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Tapi ya at least for safety measure, hapus aja. Karena kalau itu punya kalian punya account udah keakses, mereka nggak bisa bayar pakai account kalian. Mereka perlu bayar pakai rekening mereka sendiri gitu kan. Nah, tapi ya itu masalahnya, gue belum ketemu cara yang disable OVO-nya dulu. Jadi kalau kalian yang punya OVO points banyak, guilty of charge 500.000. Oke. Usahain untuk setiap transaksi OVO itu diaktifkan PIN-nya. Jadi untuk transaksi jual beli itu kalian perlu require PIN, atau kalau di HP pakai fingerprint, which is udah safe banget karena fingerprint kan cuma ada di HP kalian doang. Jadi kalian pastiin aja hapus dulu semua metode pembayaran yang ada di dalam Tokopedia. Kupon relakan, kupon doang elah. Oke ya, so hopefully kalian sedikit kebantu dengan video kali ini. It's kind of different, tapi memang jiwa programmernya agak keluar lagi untuk menceritakan sesuatu hal. Karena sebagai programmer ini bukan hal yang baru. Data breach itu sering banget kejadian, dan ya itu sebabnya programmer mukanya mata ngantuk semua. Karena ya kita sebagai programmer, gue pun sebenarnya cuman front end programmer yang kebetulan bisa sedikit back end. Tapi kalau memang security programmer dan developer back end, wah gila sih, itu stres pakai banget kondisinya sekarang, apalagi lagi WFH, nggak di kantor, jauh dari server, panik, selesai. Jadi ya hopefully kalian bisa sedikit belajar juga tentang teknologi di luar dari gadget biasanya, yaitu tentang programming kecil-kecilan aja di sini, dan kalian bisa men-secure account Tokopedia kalian secepat mungkin supaya jangan sampai akhirnya bertambah lebih parah dan tiba-tiba ya jadi fraud issue. Kayak waktu itu kita sempat lihat kan Bro Wisnu Kumoro itu kejadian di account Geniusnya dia kebobolan dan transaksi jalan terus, jebol gitu kan. Dan itu juga bisa sangat bisa kejadian di account Tokopedia kalian kalau nggak kalian secure segera. So ya itu tadi beberapa tips yang gue udah berikan, dan juga semoga kalian terbantu dan belajar sedikit atau banyak tergantung kalian dari video ini. Dan ya udah, yang penting stay safe, stay healthy, di rumah aja, jangan kemana-mana, dan belanja aja di Tokopedia, tapi jangan sekarang. Ya, hope you guys enjoy the video. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan kok nggak dibalas-balas di YouTube, tanya kita aja di Instagram. Hopefully gue masih sempat buka buat balas-balesin, karena gue juga sambil coding hal lain yang juga urusannya sama security. So yeah, see you guys on the next video. Ferry signing out. Bye-bye.